Ya. Jadi sudah saya warning ya. Jadi di pertemuan satu ini saya sekalian juga mengingatkan bahwa ini adalah mata kuliah wajib ya, di mana menjadi syarat untuk mengambil TA1. Jadi walaupun IPK teman-teman 3 ya ke atas 3,5 misalnya, apabila Medpen tidak lulus maka tetap tidak bisa ambil TA1 ya. Jadi harap ya untuk kegiatan ini dijalankan dengan baik ya, dipahami dengan baik karena memang ini penting gitu ya. Apabila teman-teman ada yang mengincar kelulusan 3,5 tahun atau ada yang mengincar juga untuk lulus tepat waktu ya dalam waktu 4 tahun atau 8 semester. Nah, di sini tadi saya udah jelaskan juga ada 4 dosen ya dengan standar yang sama gitu ya untuk kuliah metode penelitian. Nah, seperti biasa ya dalam setiap mata kuliah selalu disampaikan ya kenapa sih kita belajar metode penelitian gitu ya. Jadi yang pertama agar teman-teman mahasiswa itu mampu memiliki pengetahuan tentang apa itu yang disebut dengan penelitian gitu ya. Nah, di Informatika Unjani sendiri ya, dimulai dari tahun ini, tahun akademik yang sekarang ya, 2024-2025, itu tugas akhir itu ada 3 bagian gitu ya. Yang pertama skripsi, yang isinya adalah 100% dari penelitian ya, full penelitian. Lalu yang kedua itu adalah prototype. Prototype itu penelitiannya mungkin hanya 50% ya. Kemudian eh, codingnya 50%. Jadi lebih ke membangun perangkat lunak ya. Tapi perangkat lunaknya yang inovatif ya. Kemudian yang ketiga itu ada project. Nah, kalau project itu penelitiannya 30%, lalu codingnya itu adalah 70% gitu ya. Nah, untuk TA1 nanti teman-teman dibebaskan mau ngambil yang penelitiannya 100%, penelitiannya 50%, atau penelitiannya 30%. Jadi tetap ada unsur penelitian di dalam setiap tugas akhir yang teman-teman nanti akan lakukan gitu ya. Nah, untuk penelitian sendiri di DSE gitu ya, itu ada penelitian teori dan ada penelitian secara empiris nantinya. Nah, apa itu penelitian teori dan empiris nanti akan kita jelaskan di mata kuliah ini gitu ya. Nah, karena saya juga ketua KBK ya dari DSE, jadi kita di sini mengatur konten gitu ya. Kalau mahasiswa yang ternyata senang coding, maka tugas akhirnya lebih baik ya, sebaiknya itu diarahkan yang memang 70% atau yang 50% coding gitu ya. Tapi kalau ada teman-teman yang mampu untuk logikanya ya, nalarnya ke penelitian, nanti akan diarahkan ke yang 100% penelitian atau yang kita sebut sebagai skripsi ya. Jadi tugas akhir dibagi 3, skripsi, project, dan prototype. Ya, itu udah berlaku di tahun akademik yang sekarang dan akan berlaku seterusnya sampai dengan aturan berubah ya. Jadi itu adalah aturan menteri yang terbaru ya, yang kita sudah coba implementasikan. Nah, semuanya ada unsur penelitiannya gitu ya. Ada yang memang 100%, ada yang 70, ada yang 50%, dan ada yang 30%. Nanti itu silakan teman-teman maunya seperti apa. Nah, lalu yang kedua, karena kita semuanya membahas penelitian ya secara ilmiah, maka kita akan mempelajari tentang hal-hal yang dilakukan juga secara ilmiah, gitu ya. Sehingga kita nanti akan apa ya istilahnya belajar bagaimana menghasilkan suatu karya ilmiah, gitu ya. Jadi kita menghasilkan karya ilmiah. Untuk sarjana itu minimal ada satu karya ilmiah gitu ya yang sebagai syarat mereka lulus ya, yaitu tugas akhir ya, entah itu skripsi ya, penelitian ilmiah, proyek ilmiah atau prototipe yang ilmiah gitu ya. Nah, jadi harapannya yang kedua tujuan mata kuliah ini nanti teman-teman bisa belajar gitu ya bagaimana cara meneliti gitu ya berdasarkan dari penelitian yang terdahulu yang orang-orang di bidang informatika itu pernah melakukan penelitian itu gitu ya. Di mana itu nanti akan menjadi suatu dasar
teman-teman melakukan penelitian ke depannya, gitu ya. Jadi kalau kita mengacu pada strategi penelitian secara umum ya, penelitian itu didapatkan langkah pertamanya itu dari penelitian terdahulu. Jadi kita mau ngapain nih? Itu bukan kita yang mau sebenarnya ya. Tapi kita lihat dari orang-orang yang pernah membuat apa ya di zaman dulu. Nah, kita akan berinovasi apa di situ gitu ya. Kalau topik itu bisa kita subjektif. Saya sukanya di penelitian data mining misalnya. Saya sukanya penelitian AI itu boleh secara subjektif. Saya mau memilih skripsi, saya mau memilih prototype, saya mau memilih project itu boleh secara subjektif. Tapi begitu kita mau meneliti di bidang AI misalnya atau kalau di DSE lebih banyaknya ke data mining ya. Jadi untuk TA1 sendiri dalam topik data mining di DSE itu sekitar 70% ya yang mahasiswa yang mengambil ya dari tahun ke tahun. Nah, saat kita ingin melakukan penelitian data mining, itu kita mulai dari mana? Nah, gitu ya. Nah, begitu kita akan bertanya, kita mulai dari mana? Nah, disitulah kita mulainya dari penelitian-penelitian terdahulu. Di mana penelitian terdahulu itu kita bisa mendownload suatu paper penelitian ya, yang berasal dari jurnal-jurnal yang publish ya secara online dan itu bereputasi dan kita bisa baca gitu ya. Dan nanti juga akan ada eh, tips cara baca jurnal ya, cara untuk rekap jurnal dan lain-lain gitu ya. Nah, di mana nanti jurnal yang akan kita rujuk itu yang berkualitas dan relevan. Nah, apa itu kualitas dan relevan? Itu nanti kita juga akan jelaskan ya di mata kuliah ini. Nah, kemudian tujuan yang ketiga, teman-teman setelah lulus mata kuliah Medpen itu dapat menemukan tema yang akan kalian dalami gitu ya dalam melakukan penelitian. Kalian ingin mendalami bidang apa nih? Saya ingin mendalami bidang coding, Pak. Oh ya, itu bisa prototype tuh gitu ya. Saya ingin mendalami bidang data science, Pak. Bisa data mining tuh gitu ya. Saya ingin mendalami bidang apa? Itu bisa dicari nanti tema-temanya ya. Yang sesuai dengan ini secara spesifik ya. Yang teman-teman sukai dan kuasai. Misalnya saya tuh sukanya apa gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menemukan sesuatu yang kita sukai dan kita kuasai itu dimulai dari penentuan tema gitu ya. Nah, dari mana kita dapat inspirasi tema itu adalah dari mata kuliah sebenarnya. Kenapa ada tema data mining? Di kita kan ada mata kuliahnya gitu ya. Terus ada temanya AI, di kita juga ada mata kuliahnya. Saya sukanya IMK, Pak, di kita juga ada mata kuliahnya gitu ya. Saya sukanya software quality, Pak. Di kita juga ada mata kuliahnya. Jadi untuk mencari mana yang kita sukai dan kita bisa yang ingin kita dalami ya ilmu pengetahuannya, maka kita bisa mulai dari mata kuliah apa yang kita sukai. Tapi garis bawahi adalah dalam bidang informatika gitu ya. Jadi misalnya Pak saya sukanya bahasa Indonesia, itu salah jurusan tentu saja gitu ya. Atau Pak saya sukanya mata kuliah Ahmad Yani itu juga sama ya. Mata Ahmad Yani itu mata kuliah dasar gitu ya. Kita nggak fokusnya ke situ gitu ya. Atau ternyata ada yang sukanya agama Islam Pak, itu juga salah jurusan gitu ya. Kalau itu ke UIN berarti harusnya gitu ya kuliahnya. Nah intinya mata kuliah dalam bidang informatika, misalnya sukanya cyber security ya, data mining, AI, game misalnya untuk AIG dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini khusus bidang DSE ya, karena teman-teman DSE maka nanti akan dibimbing dan diuji juga oleh dosen-dosen di DSE. Lalu yang keempat, harapannya teman-teman dapat menyusun usulan penelitian ya, standar tugas akhir sesuai dengan panduan dari tugas akhirnya kita gitu ya. Jadi nanti apapun jenis tugas akhir yang teman-teman pilih ya, mau itu skripsi, mau itu prototype atau itu project, itu tetap akan ada penyusunan proposal gitu ya. Jadi ada proposalnya. Kalian mau ngapain itu ada proposalnya. Nah, nanti kita juga akan mencoba eh, bagaimana sih cara membuat proposal yang benar gitu ya dari format tugas akhir yang ada di Informatika Unjani gitu ya.
Dan tujuan yang terakhir adalah teman-teman bisa mempresentasikan ya usulan penelitian yang mau kalian lakukan nantinya. Nah, untuk keuntungan lulus mata kuliah TA1 ya, apabila memang ternyata saat kalian mempresentasikan usulan gitu ya, dan proposal yang kalian bikin itu memang layak ternyata dan bagus, itu nanti bisa kalian pakai untuk diajukan di tugas akhir satu gitu ya. Jadi nanti di semester depan ini kalau berarti kan itu lulus ya mata kuliah MedPen-nya ya. Nah, teman-teman bisa tuh ajukan proposal yang kita buat di MedPen ke dosen pembimbing ya untuk dijalankan gitu ya di tugas akhir satu dan dibuat ya direalisasikan ya usulannya di tugas akhir dua gitu ya. Jadi tugas akhir satu tuh untuk mengusulkan penelitian ya, jadi baru usulan aja. Di TA2 itu apabila usulannya itu sudah di-approve, maka akan mengeksekusi gitu ya dari usulan tersebut. Nah, jadi itu adalah di antara 5 dari tujuan kenapa kita harus belajar yang namanya metode penelitian. Karena harapannya, karena kita ini adalah apa ruang lingkupnya adalah pendidikan, maka kita memang diwajibkan untuk menghasilkan karya ilmiah, gitu ya. Karya ilmiah. Nah, seperti apa karya ilmiah? Nanti kita coba pelajari gitu ya di dalam mata kuliah ini. Gitu ya. Jadi karya ilmiah ya secara gampangnya ya bahasa bayi kalau ibarat sekarang itu ya. Bahasa bayinya ilmiah itu adalah secara nyata ya, secara fakta. Jadi penelitian yang dilakukan itu adalah fakta dan nyata gitu ya. Itu bahasa bayinya gitu ya. Bukan yang cuman diangan-angan doang gitu ya. Bukan yang cuman diterawang doang ya, tapi memang harus kita kerjakan lalu kita evaluasi, ada pembuktian ya dan seterusnya gitu ya. Itu adalah bahasa bayinya gitu ya dari eh, penelitian yang akan kita lakukan ya di bidang akademik gitu ya. Nah, ini adalah teknik kuliah ya. Ini dari Ibu Alda. Kuliah offline lebih diutamakan memang gitu ya. Namun karena kita juga di sini memfasilitasi dari teman-teman yang MBKM gitu ya, maka ya udah kita memang ditakdirkan gitu ya untuk full online. Ya, saya rasa teman-teman juga sering merasakan ya bagaimana kuliah online ya. Jadi teman-teman harusnya sudah bisa mulai beradaptasi ya. Kuliah online itu harusnya gimana gitu ya. Ketika dosen melakukan live Zoom harus ngapain, atau ketika dosen ternyata share record dari perkuliahan itu harus ngapain gitu ya. Jadi silahkan disesuaikan cara belajarnya menurut pandangan masing-masing gitu ya. Itu semua bisa dilakukan ya. Misalnya Pak, saya itu biasanya kalau kuliah itu nyatet Pak, ya udah catat gitu ya berarti ya. Entah dosennya Zoom live seperti ini kalian bisa catat, entah nanti dosen memberikan apa video tentang perkuliahan ya kalian putar videonya sambil dicatat gitu ya. Atau Pak saya bisanya cara belajarnya begini ya itu terserah gitu ya. Itu teman-teman harus sudah terbiasa dan kita juga sebenarnya di sini adalah orang-orang informatika ya di mana orang informatika tuh memang bekerjanya bisa di mana aja ya. Jadi lebih ke WFA, work from anywhere ya. Jadi bekerja dimanapun ya. Itu adalah ciri-ciri daripada orang informatika gitu ya. Nanti kalau kalian lanjut ya berkarir di bidang informatika setelah lulus itu pasti ngalamin itu gitu ya. Jadi kerja di rumah, perusahaannya di luar negeri gitu ya, kliennya di luar negeri juga gitu ya, tapi beda negara gitu ya. Nah, itu pasti akan ngalamin gitu ya. Lalu yang kedua, nanti teman-teman akan banyak diminta untuk membaca penelitian terdahulu gitu ya. Sesuai dengan apa yang kalian sukai tadi gitu ya. Kalian pengennya tema apa gitu ya. Ya, lalu membaca paper dan membuat rangkuman nantinya. Nah, kalau kita menyukai apa, tentunya kita harus tahu dasar-dasarnya gitu ya. Nah, dasar-dasarnya itu didapatkan di mata kuliah. Misal sukanya software security, kan di mata kuliah ada definisinya, istilah-istilahnya, terus ada apanya gitu ya, ada sub-sub babnya ya, apa saja yang dipelajari di software security dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kita harus tahu secara dasar dulu, kita udah paham dasar ilmunya,
baru kita bisa perdalam lagi untuk meneliti di bidang itu, gitu ya. Sama seperti orang masak ya. Orang masak itu ketika dia ingin mencoba berkreasi ya, membuat menu baru, dia harus bisa masak dulu kan gitu ya. Coba kalian bayangkan orang yang nggak bisa masak tapi tiba-tiba ingin berkreasi menu baru, pasti menu baru itu jadinya nggak beres gitu ya. Karena dia juga nggak bisa membedakan rasa garam dan rasa gula misalnya gitu ya. Dia tidak bisa membedakan mana lengkuas, mana kunyit gitu ya. Nah itu susah tuh untuk menciptakan menu baru gitu ya. Jadi syaratnya apa? Untuk menciptakan menu baru, kita harus bisa masak ya. Dasar memasak itu kita harus paham dulu. Baru akhirnya kita perdalam dasar itu menjadi suatu kreasi masakan baru. Nah, kurang lebih ilustrasi penelitian itu seperti itu. Bedanya kalau masak itu bisa coba-coba bahan gitu ya. Kalau penelitian itu menggunakan cara-cara yang ilmiah, berarti nggak boleh coba-coba gitu ya. Kita harus membandingkan dan melihat dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, gitu ya. Jadi nggak bisa coba-coba, itu bedanya. Tapi yang persamaannya tadi adalah kita harus tahu dasarnya dulu. Saya suka data mining, Pak. Berarti data mining secara dasar tahu dulu. Apa itu klasifikasi, apa itu cluster, gitu ya, apa asosiasi, tahu sejarah data mining, tahu metode-metode yang dipakai, tahu tujuan, dan seterusnya. Nah, begitu kita sudah tahu tuh semua secara dasar teori, baru kita bisa baca paper. Karena kalau kita nggak tahu apa-apa nih, kita baca nih, kita nggak tahu apa-apa, ya kita nggak akan nangkep apa-apa gitu ya. Contohnya misalnya saya nih, katakanlah saya udah 10 tahun di bidang informatika ya. Tiba-tiba saya disuruh baca jurnal kesehatan, pasti saya nggak ngerti gitu ya, karena memang saya nggak dapat ilmu kesehatan gitu ya. Nah, untuk saya dapat mengerti jurnal kesehatan, gimana caranya? Saya belajar dulu gitu ya, dasar-dasar dari ya kayak kesehatan gitu ya, kesehatan apa secara spesifik gitu ya. Baru saya bisa paham apa yang saya baca gitu ya. Ya kayaknya memang seperti itu ya kalau baca ya. Kalau kita nggak ngerti, kita baca penelitian, tambah nggak ngerti pasti gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman mulai pikirkan gitu ya. Dari awal, dari pertemuan sekarang tuh kira-kira kalian tuh menyukai mata kuliah apa sih ya di bidang informatika yang ada di Unjani gitu ya, di Informatika Unjani. Ya, atau kalian bisa cari juga saya ada Pak yang saya sukai di Informatika Unjani. Saya ada mata kuliah yang saya sukai tapi tidak ada Pak di Informatika Unjani. Gimana? Itu masih bisa sebenarnya. Tapi effortnya lebih tinggi ya, karena kalian harus mencari dasar teorinya secara mandiri. Nah, kalau dari mata kuliah di informatika kita ya kalian bisa baca slide dosen ya, bisa lihat rekaman dosen, bisa mengingat lagi catatan yang kalian tulis di kelas gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah effortnya. Jadi amat disarankan ya untuk menentukan topik penelitian kalian, kalian harus tahu kalian itu ternyata menyukai apa ya. Kalau menyukai 100% penelitian, maka ke skripsi, sukanya coding gitu ya, bisa ke prototype atau ke produk gitu ya, ada dua. Kemudian yang ketiga ada tugas yang akan kita lakukan secara bertahap gitu ya. Tidak setiap pertemuan ada tugas ya, tapi pasti akan ada tugas yang lebih dari 2 kali atau lebih dari 3 kali bahkan ya tugasnya. Sampai nanti akhirnya jadi yang namanya proposal penelitian ya. Di mana proposal penelitian itu kita akan menggunakan format tugas akhir satu dari Informatika Unjani, gitu ya. Kemudian akan ada presentasi dari usulan perorangan, jadi masing-masing kalian nanti akan mempresentasikan ingin meneliti apa ya, entah itu bentuknya skripsi, prototype, atau project, itu kalian akan presentasi. Nanti kita akan coba lihat ya presentasinya ilmiah atau tidak gitu ya. Jadi yang ditekankan di sini adalah ilmiah atau tidak. Dan bisa diskusi ya. Jadi kalian boleh bertanya ke saya ya, bisa secara japri atau melalui grup ya terhadap hal-hal yang mungkin teman-teman kurang paham gitu ya. Atau bisa juga diskusi dengan teman-teman yang lebih paham gitu ya terhadap penelitian gitu ya. Ataupun juga bisa mungkin kalau kalian mau nanya sama kakak kelas ya nanti bisa aja gitu ya kita hadirkan mahasiswa yang bimbingan saya yang sedang tugas akhir sekarang gitu ya. Tugas akhir 2 gitu ya. Untuk memberitahu seperti apa sih ya penelitian itu gitu ya. Tapi itu tergantung ya, itu kondisional semuanya ya. Karena mereka juga kadang-kadang kalau misalnya
Diajakin kolaborasi tuh mumet kepalanya ya karena lagi ngerjain skripsi gitu ya. Nah, jadi itu adalah teknis kuliah kita ya. Tapi yang pertama pasti tidak tercapai ya karena kita full online gitu ya. Nah, ini adalah komposisi dari penilaian. Nilai absen tidak ada ya karena kita online jadi semua dianggap datang hadir semua gitu ya. Saat kita live Zoom ini juga sambil saya rekam nanti rekaman juga saya share gitu ya. Harap ditonton lagi gitu ya kalau masih ada yang kurang paham gitu ya. Harap dievaluasi lagi. Nah, di sini poin terbesar kita itu adalah tugas ya yaitu 50%. Untuk UTS hanya 25 dan untuk UAS kita hanya 25 gitu ya. Nah, 50% ini terdiri dari dua komponen. Ada 30% dari proposal dan ada 20% presentasi gitu ya. Jadi nanti proposal dipresentasikan gitu ya. Kalau proposalnya jelek, presentasinya jelek, ya udah 50%-nya nggak tercapai. Ya tinggal ngejar UTS dan UAS. Tapi kita juga punya yang namanya komponen apa penilaian ya. Ini saya lupa masukin ya. Penilaian Unjani mungkin kalian udah sering ya. Di kelas saya udah pernah, di kelas dosen lain juga udah pernah. Bahwa untuk mendapatkan A itu adalah 80 sampai 100 ya. Lalu AB itu turun 5 di bawahnya, B turun 5 lagi dan seterusnya gitu ya. Itu adalah standar penilaian. Kalau dapatnya 50 itu kalau nggak salah masih dapat D ya. Karena C itu range-nya antara 65 sampai 55 itu C. Jadi teman-teman harus memaksimalkan bagaimana caranya bisa dapet C gitu ya. Yaitu berkisar antara skor 55 sampai dengan 65 gitu ya, itu C. Di bawah itu mendapatkan nilai D dan teman-teman harus mengulang ya atau mengambil kuliah semester pendek ya atau semester antara. Nah, untuk yang di bawahnya mungkin tidak berlaku ya karena kita online ya. Jadi saya tidak akan cek kehadiran dan tidak cek juga toleransi keterlambatan ya. Jadi kita akan menggunakan poin murni dari 100% UTS, UAS, dan tugas ya, yaitu berupa proposal penelitian ya, atau proposal tugas akhir satu, penelitian ilmiah, dan presentasi gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal yang wajib diperhatikan ya. Yang pertama, ketentuan tugas dan kehadiran, itu jangan lupa ya, ada poin-poinnya. Kemudian saat membuat proposal yang harus dipenuhi adalah kita menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Terus kita bebas typo. Lalu layout akan kita nilai sesuai dengan proposal karena ada penilaian layout. Lalu ada format juga sesuai dengan proposal TA1 gitu ya. Dan yang harus digarisbawahi adalah bebas plagiarisme gitu ya. Boleh nggak Pak bikin proposal pakai AI? Boleh gitu ya. Asal kalian tetap paham apa yang AI itu buat gitu ya. Dan tidak plagiat. Artinya dia tidak saat dicek pakai tools plagiarism dia nilainya di bawah 30% untuk sarjana gitu ya. Kalau nilainya ya copasnya banyak gitu ya, itu pasti plagiarismenya di atas 30% dan itu tidak layak untuk dijadikan proposal penelitian. Pakai AI boleh nggak? Boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya tulisannya pakai AI-nya bagus, pas presentasinya jelek, berarti tetap dipertanyakan gitu ya, apakah benar-benar paham ataupun tidak gitu ya. Jadi itu yang paling penting ya, jadi nggak boleh plagiat. Similarity-nya nanti setiap proposal akan saya cek gitu ya pakai similarity plagiarism gitu ya. Lalu penelitian yang akan kalian lakukan itu karena tugas akhir dua itu waktunya hanya 4 bulan ya. Satu semester efektif ya, bukan 6 bulan ya. 6 bulan itu ada yang efektif 4 bulan, tidak efektifnya 2 bulan ya. Tapi satu semester efektif itu hanya 4 bulan. Jadi kalian harus membuat proposal penelitian yang realistis, diselesaikan dalam waktu 4 bulan, gitu ya. Tidak termasuk waktu seminar dan sidang ya. Karena waktu seminar dan sidang tuh biasanya akan memakan hari libur, gitu ya, setelah perkuliahan berlangsung. Jadi di semester yang tidak efektif ya di dua bulan itu ya. Jadi bikin penelitiannya jangan skopnya terlalu lebar ya, sehingga tidak realistis kayaknya dilaksanakan 4 bulan ya. Jangan pula terlalu sempit ya. Misalnya kita menggunakan metode statistik yang sederhana, misalnya itu kan terlalu sempit ya.
Di samping terlalu sempit, metodenya sangat sederhana, di mana biasanya metode itu dipakai di tugas gitu ya. Nah, itu juga dinyatakan pasti tidak layak ya untuk penelitian ilmiah, gitu ya. Nah, yang perlu diingat, penelitian itu berangkat dari apa yang pernah dilakukan orang lain zaman dulu ya, atau celah penelitian terdahulu. Kalau kalian pengen penelitian di data mining, coba cari celahnya. Kalau skripsi ya, kalau kalian mau penelitiannya secara empiris, coba cari alasannya ya, celahnya. Kalau kalian mau bikin prototipe, cari celahnya gitu ya. Misalnya Pak, saya mau bikin prototipe suatu aplikasi di mana aplikasi itu bisa membaca uang secara otomatis untuk membantu para tunawisma gitu ya. Boleh nggak? Boleh aja. Tapi teman-teman harus tahu cari celahnya gitu ya. Ada nggak orang yang pernah bikin aplikasi yang serupa gitu ya? Nah, terus dia bikin aplikasi apa? Fiturnya apa aja? Terus apa fitur yang kalian tawarkan ya yang menjadi pembeda antara aplikasi prototipe terdahulu dengan yang sekarang, nah gitu ya. Jadi ada celah penelitian. Kalau misalnya Pak, saya kayaknya ngambil project Pak, sistem informasi akademik gitu ya. Nah itu juga sama tuh, ya. Kalian cari tahu ya, sistem akademik itu seperti apa di kampus-kampus lain, gitu ya. Terus kalian mau terapkan di kampus mana nih? Misalnya di kampus Unjani. Apa yang membedakan sistem akademik di kampus lain dengan kampus Unjani? Nah, gitu ya. Dan kalian harus bisa menjelaskan itu secara ilmiah, gitu ya. Jadi tadi secara fakta, secara langsung, nyata gitu ya. Kalau kalian butuh wawancara, ya datang langsung, wawancara beneran, ada buktinya gitu ya. Kalau ternyata dari kalian baca paper, ya berarti download papernya, kutip kata-katanya gitu ya, dibuktikan oleh paper judulnya apa, tahun berapa, dan seterusnya gitu ya. Sehingga akan ada problem penelitian nanti ya, dan ada kebaharuan, sehingga penelitian yang kita lakukan tuh bukan mengulang yang sudah ada ya. Jangan penelitian tuh jangan diulang-ulang gitu ya. Saya hari ini bikin teh, besok bikin teh lagi, besok bikin teh lagi, tapi tehnya sama. Nah, itu adalah yang berulang-ulang. Tapi kalau hari ini saya bikin teh, besok saya bikin teh tapi beda dikit gitu ya. Nah, bedanya itu apa gitu ya? Besoknya lagi saya bikin teh beda dikit lagi dari hari sebelumnya. Nah, bedanya itu apa? Itu tidak berulang namanya gitu ya. Misalnya saya hari ini bikin teh pakai gula. Besok bikin teh pakai madu, itu tidak berulang gitu ya. Tapi kalau besok saya bikin teh pakai gula lagi, itu berulang. Tapi Pak, hari ini gulanya 1 sendok, besok 2 sendok, ya sama-sama pakai gula kan? Ya itu berulang gitu ya. Besoknya lagi saya bikin gula pakai bikin teh pakai gula, pakai madu, pakai jahe, itu tidak berulang gitu ya. Atau saya pakai jahe aja, itu juga sama, itu tidak berulang gitu ya. Nah, besoknya lagi saya bikin teh pakai apa? Teh saya campur kopi misalnya, apakah itu berulang? Tidak gitu ya. Nah, yang berulang itu sekarang bikin teh pakai gula sampai 10 hari ke depan apa 100 hari ke depan tuh makan apa bikin teh sampai pakai gula itu yang namanya berulang gitu ya. Jadi kalau kalian ingin melakukan penelitian ya, misalnya tadi membuat project ya, sistem akademik, ya sistem akademik yang sudah ada itu apa? Jangan diulang lagi gitu ya. Kalau orang lain udah pernah buat, kita jangan buat lagi. Tapi Pak, saya ada fitur tambahan. Nah, itu boleh gitu ya. Terus kalau prototipe Pak saya ada pembedanya, ada fungsi tambahan itu boleh gitu ya. Kalau misalnya Pak saya skripsi, saya ada teori tambahan yang saya masukkan di sini itu juga boleh gitu ya. Itu bukan termasuk perulangan. Tapi kalau semua teorinya orang lain pernah kerjakan, kamu kerjakan lagi, itu tidak boleh gitu ya. Itu namanya perulangan gitu ya. Atau kuno, kuno itu kita menggunakan teknologi zaman dulu gitu ya. Misalnya sekarang itu zamannya PHP versi 8 ya, Laravel dan lain-lain. Kalian masih coding pakai Pascal, pakai C, misalnya itu kan terlalu jadul ya untuk developmentnya. Atau sekarang itu metode machine learning ya AI itu kan ada deep learning, ada NLP dan lain-lain. Terus kalian masih pakai metode yang di tahun 90-an. Nah, itu termasuk kuno ya. Jadi jangan melakukan penelitian yang sering dilakukan atau penelitian itu dianggap udah ketinggalan zaman gitu ya. Kita harus ya memang gitu ya. Misalnya kalian tetap ngotot, saya mau pakai regresi linear, Pak. Regresi linear itu kan diciptakan tahun 40-an gitu ya. Sejak diperkenalkan ilmu statistik gitu ya. Kalau kalian ngotot pakai itu ya kalian telat lahirnya, harusnya lahirnya tahun 40 gitu ya. Jangan lahir sekarang gitu ya. Nah, kalian coba cari, saya pengennya regresi, Pak. Nah, cari regresi, dimulai dari regresi linear, non-linear, ada teknik regresi pakai jaringan saraf tiruan, dan seterusnya, gitu ya.
Coba telusuri metode terbaru gitu ya, celah-celah metodenya dan seterusnya itu dipelajari ya. Nah, bagaimana cara kita belajar? Ya dari penelitian terdahulu, dari buku gitu ya. Kita belajar dulu buku AI, belajar dulu buku machine learning, kita baca dulu gitu ya, kita pahami, baru kita bisa berpendapat ya dan mengajukan usulan penelitian. Jadi ini mata kuliahnya lumayan ya, lumayan harus dipahami gitu ya. Walaupun isinya tidak ada coding ya, tidak ada technically coding, tidak ada ngomongin software ya. Tapi memang dibutuhkan konsentrasi dan pemahaman yang cukup bagus ya, agar bisa lulus ya di mata kuliah MedPen. Kalau untuk urusan nilai ya kalian mungkin sering juga ya, pernah juga saya ngajar kalian kan. Ya kalau nilai ya segitu-segitu aja. Maksudnya kalau memang bagus, oke gitu ya. Kalau nggak bagus ya udah gitu ya. Dan penilaian akan selalu sesuai dengan apa yang kita sepakati di pertemuan pertama. Dan kesepakatan kita itu kita tidak boleh ya melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Universitas Jenderal Ahmad Yani gitu ya. Nah, ini penilaian proposal tugas ya. Tadi proposal itu 30% ya. Presentasi 20%, tapi kita pecah lagi nanti penilaiannya. Proposal itu kalau ada kebaruan dan urgensinya itu dapat poin 30%. Lalu kelayakan kasus, kompleksitas dan metode 25%. Lalu kalau kalian penelusuran pustakanya bagus, kalian bacanya bagus, runut ya. Lalu bisa menyampaikan logika akademik yang bagus itu di 25%. Dan kalau misalnya sudah membuat proposal sesuai format, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, layoutnya benar, terus typo errornya nggak ada gitu ya, nah itu bisa dapat tambahan 20% ya. Sehingga nanti dapat totalnya 100% dan total dari proposal itu adalah 30% nantinya. Jadi kalau ini dapat 100, totalnya adalah 30 nantinya. Dan poin akhir kalian 30 nantinya. Ditambahkan dengan presentasi, UTS, dan UAS gitu ya. Nah, presentasi ya, yang pertama itu PPT-nya harus menarik dulu gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya Pak, saya data science Pak, coba bikin tema data science ya, jangan pakai putihan doang ya. Jangan dicontoh juga slide saya yang cuma putih aja gitu ya. Tapi berikanlah presentasi yang menarik gitu ya. Lalu pemahaman itu juga harus ada dan itu poinnya sangat besar ya. Jangan sampai apa yang dipresentasikan, apa yang ditulis, tapi kalian nggak paham gitu ya. Lalu penggunaan bahasa saat presentasi, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan bahasa-bahasa ilmiah gitu ya. Kalau kita ngomongin proposal, proposal itu kan yang akan dilakukan. Berarti kita akan berbicara tentang hipotesa gitu ya. Asumsi. Nah, itu ya. Tapi hindari menurut saya, hindari ya, karena menurut saya itu tidak ilmiah. Jadi kalau ada yang bilang, kalau menurut saya seperti itu Pak. Nah, kalau menurut saya itu kan berarti yang benar itu kata kamu doang gitu ya. Kata orang lain belum tentu. Tapi kalau misalnya Pak, menurut buku yang saya baca. Nah, kalau menurut buku itu berarti umum gitu ya. Dan itu dipercaya oleh semua orang. Nah, itulah yang dinamakan dengan ilmiah juga gitu ya. Jadi hindari misalnya kata-kata menurut saya gitu ya. Atau menurut sepengetahuan saya itu nggak boleh gitu ya. Menurut buku yang saya baca, menurut hasil penelitian terdahulu. Nah, itu bisa kita jadikan acuan ya dalam kajian-kajian ilmiah yang kita lakukan nantinya. Dan ada waktu ya. Presentasi proposal itu paling lama 15 menit ya. Jadi jangan bikin presentasi yang terlalu sebentar dan jangan juga yang terlalu lama ya nanti ya. Kemudian kita ada beberapa RPS di sini ya. Nah, ini RPS-nya masih yang lama sih ya, masih yang dulu, yang masih masih belum ada yang project dan prototype. Nanti untuk DSE sendiri, ini kontennya akan saya update ya. Jadi intinya kita itu akan belajar penelitian itu apa gitu ya. Terus dasar penelitian itu apa. Ini kayaknya kita mulai di minggu depan ya. Kemudian kita akan belajar cara membaca paper, membaca penelitian gitu ya. Mengetahui penelitian terdahulu itu seperti apa. Itu namanya literatur review. Kita membaca ya, kita banyak membaca nantinya. Kemudian nanti akan ada rencana penelitian, ada tinjauan pustaka, lalu ada menyusun metode, langkah-langkah yang kita akan susun dalam penelitian kita itu kayak gimana gitu ya. Kemudian akan ada pengumpulan proposal dan presentasi ya, serta terakhir adalah evaluasi proposal. Jadi itu aja pekerjaan kita akan banyak kuliah itu di sebelum UTS ya, di setelah UTS itu mungkin kita akan lebih banyak ke presentasi gitu ya. Dan di antara pertemuan 8 sampai 13 ini ada beberapa materi yang akan saya tambahkan ya karena menyesuaikan dengan
konsep tugas akhir ya yang berlaku di Unjani sekarang, yaitu ada prototype dan ada project juga gitu ya. Kemudian ada juga untuk standar S1 nanti ya penelitian empiris ya yang nanti akan saya coba masukkan di antara materi ini ya, entah di mana gitu ya, nanti saya akan masukin gitu ya. Dan untuk semua DSE ya saya Pak Ridwan Ilyas juga yang mappennya DSE juga akan di-share ininya ya materi yang dari KBK gitu ya nantinya untuk disampaikan ke setiap kelas yang diampu oleh dosen tersebut masing-masing gitu ya. Oke, dan ini adalah beberapa tugas akhir DSE yang bisa kalian ambil gitu ya. Yang pertama data mining. Kalau data mining itu di DSE yang intens ya, bergelut di bidang itu ada saya, ada Pak Yulison gitu ya. Lalu ada software security, ini ada Pak Asep, ada Pak Herdi gitu ya. Lalu ada Case Tools, Case Tools itu ada saya, Bu Puspita sama Pak Herdi. Software Quality ada saya sama Bu Puspita gitu ya. Service Computing ada Pak Herdi dan Bu Puspita. Business Intelligence ada Pak Yulison, Pak Asep, Bu Wina gitu ya. Refactoring Design Pattern ada saya sama Pak Herdi dan ada Internet of Things ada Bu Wina, Pak Asep sama Pak Yulison ya. Nah, jadi untuk nantinya gitu ya, siapa tahu kalian akan mengajukan masing-masing pembimbing, di mana nanti pembimbing itu akan memang menguasai bidang-bidang tertentu. Dan kemungkinan besar kalian juga akan diuji oleh dosen yang memiliki bidang yang sama gitu ya. Jadi misalnya kalian memilih saya jadi pembimbing, yang uji itu kebanyakan Pak Yulison biasanya gitu ya, untuk data mining gitu ya. Atau yang membimbing Pak Yulison itu kebanyakan pasti saya yang nguji untuk topik data mining gitu ya. Sehingga nanti kita akan berdiskusi di ruang seminar itu, di antara diskusinya itu adalah orang-orang yang memahami topik data mining gitu ya. Kalian harus paham, dosen pembimbing paham, dan dosen penguji pun paham. Ya, sehingga nanti kita akan menciptakan suasana akademik ya. Jadi kita tidak dalam seminar itu kita tidak intimidasi ya. Tidak ngatain orang bodoh gitu ya, tidak mengatain orang apa gitu ya. Tapi memang kita akan membahas diskusi ilmiah gitu ya. Data mining itu apa sih gitu ya? Apa yang Anda ketahui tentang data mining gitu ya? Sejarahnya apa? Terus kalian menggunakan suatu metode, metode itu cara kerjanya gimana? Nah, jadi yang ditanyakan itu nanti akan lebih intim ya, lebih intim ya, lebih apa ya, lebih hangat gitu ya, membahas tentang topik itu gitu ya. Jadi sehingga kalau kalian nggak tahu gitu ya, penguji bisa memberi saran ya, atau nanti pembimbing juga bisa memberi saran ya terhadap apa yang kalian kurang tahu atau kurang paham. Tapi jangan kurang paham semua ya. Kalau kurang paham semua, berarti kalian yang harus belajar lagi gitu ya. Jadi ini adalah beberapa ya tugas akhir di DSE. Nanti ini pun akan kita sosialisasikan lagi ketika teman-teman mengambil TA1 nanti ya. Itu sama saya dan Pak Herdi nanti untuk sosialisasi lebih detail ya dari tugas akhir ini. Tapi sekarang teman-teman bisa lihat ya di sini dan kalian bisa pilih kira-kira mau ke arah mana. Ke arah software quality kah, ke arah software security, ke arah data mining. Misalnya Pak, saya maunya regresi data mining berarti. Pak AI Pak, data mining juga bisa, machine learning gitu ya. Tapi machine learningnya aja ya. Oh Pak, ke a priori business intelligence. Pak, saya coding Pak, refactoring gitu ya. Pak, saya mau bikin software Pak, ke software quality gitu ya. Project, prototype, masuknya ke situ gitu ya. Nah, jadi silakan memilih topik yang sesuai dengan apa yang kalian sukai dan kalian kuasai. Jadi pertama tuh sukai dulu, lalu yang kedua baru kita kuasai ya. Jadi jangan sampai nanti kalian nggak paham data mining tapi ngambil topiknya data mining karena apa? Karena ikut-ikutan teman itu jangan ya. Teman kalian memang bisa data mining, kalian nggak bisa, ya kan mati konyol jadinya nanti. Begitu teman kalian lulus, kalian nggak lulus kan kesel jadinya ya. Tapi nggak bisa kesel juga karena kalian nggak tahu, nggak paham gitu ya. Jadi kalau sekarang itu istilahnya apa? Menyelamatkan diri masing-masing gitu ya. Jadi jangan ikut-ikutan teman. Cukuplah mulai dari SMP, SMA gitu ya, kalian ikut-ikutan teman kalian gitu ya. Mungkin kuliah pun kalian ikut-ikutan, udahlah sampai situ aja cukup gitu ya. Nah, mulai di tahun ketiga ini dan nanti akan tahun keempat ya, habis genap ini kan kalian akan tahun keempat ya tugas akhir. Mulailah untuk merencanakan masa depan kalian masing-masing gitu ya. Jadi jangan terkait lagi dengan teman-teman. Masih boleh berteman kok, tapi jangan ngikut-ngikut lah gitu ya untuk urusan masa depan gitu ya.
Oke, inilah referensi yang kita pakai gitu ya. Ada cukup banyak memang referensinya. Ada buku yang paling utama itu adalah bukunya Willey ya, di mana itu adalah Essential of Research Design and Methodology. Kita belajar banyak dari sini nanti. Lalu ada Quantitative Analysis, ini untuk yang empirik nantinya ya. Kemudian ada petunjuk penelitian dari Belmawa, ini dikeluarkan oleh Belmawa gitu ya. Lalu ada format TA1 Informatika Unjani. Lalu ada ini juga ya, Losin Bracing Design Research Methodology dari Springer, ini kita juga pakai. Kemudian ada CR Kotari untuk Research and Methodology tentang di bidang area teknologi ya. Kemudian ada slide perkuliahan dan silabus perkuliahan dari Bu Alda ya, karena selaku ketua pengampu. Dan ada slide kuliah metode penelitian dari Pak Romi Satria Wahono. Nanti kita akan membahas banyak lah ya dari penelitian ini. Dan jangan khawatir, ini adalah penelitian tingkatnya S1 ya, tingkatnya sarjana. Jadi dari sarjana S1, S2, S3 itu sebenarnya memiliki level penelitiannya masing-masing. S1 itu level penelitian yang paling gampang gitu ya. Karena kita tidak perlu menemukan teori baru, kita cukup menggunakan teori yang ada gitu ya. Dan mencari pemecahan masalah yang lebih kreatif daripada sebelumnya, cukup itu aja. Kalau S2 kita harus mengembangkan teori, ya mengembangkan teori lebih sulit. Yang ketiga itu S3 berarti kita harus menemukan teori baru, ya itu paling sulit gitu ya. Tapi untuk S1 menggunakan ilmu yang sudah ada, lalu kita coba terapkan dalam penelitian kita dan penerapannya lebih kreatif ya daripada yang sebelumnya, itu udah cukup untuk penelitian sarjana, gitu ya. Jadi harus ditanamkan juga ke diri kalian bahwa penelitian S1 itu gampang gitu ya, tidak sulit gitu ya. Dan memang gampang kok gitu ya, memang gampang, tidak sulit. Tapi memang kita memang benar-benar harus memahami gitu ya, memahami penelitian ilmiah itu seperti apa. Kalau kita udah paham ya, kita udah klik dengan penelitian ilmiah, maka kita dengan mudah nanti akan melaksanakan itu. Ya, jadi saya harapkan ya teman-teman bisa mengikuti kuliah ini walaupun kuliah kita secara online ya. eh, Kalau memang teman-teman mampu gitu ya mengikuti perkuliahan ini pasti nilainya besar ya. Kalau misalnya teman-teman kurang mampu ya, mungkin masih harus membutuhkan pendalaman ya. Bisa jadi nanti pendalaman itu akan dilaksanakan di semester pendek atau di semester selanjutnya gitu ya. Baik, seperti itu saja mungkin eh, pengantar dulu ya mata kuliah metode penelitian. Ini tiba-tiba langsung off kamera semua nih. Waduh. Ini juga ini etika ya, namanya etika kalau kuliah online langsung ini ya, sebisa mungkin jangan mati kameranya gitu ya. Karena pekerjaan kita di dunia informatika, tiba-tiba nanti kita ketemu klien, tiba-tiba kita off kamera, itu fatal sebenarnya gitu ya. Jadi ya tolong perhatikan hal-hal simpel lah ya, hal-hal sederhana. Jadi pergeseran teknologi itu tidak mengganggu adab kita lah gitu ya dalam berhubungan sesama manusia gitu ya. Kan kalian nggak mau juga kalau misalnya saya ngajar nih, saya tutup gini, mau nggak kira-kira tuh? Ya tolong kita saling menghargai lah ya walaupun kita online gini ya. Ya harapan saya kita semua nanti bisa sama-sama sukses gitu ya. Teman-teman bisa lulus tepat waktu. Kemudian apa yang teman-teman harapkan ya dari perkuliahan formal ini bisa menjadi kenyataan nantinya gitu ya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak? Kalau kuliah online bebas ya, saya tidak mementingkan ini ya, mementingkan pakai baju apa ya, bebas tapi pakai baju gitu. Lalu mau sambil minum boleh ya kalau online ya. Jadi kita kan suasananya memang serius tapi santai gitu ya kalau online ini ya. Mau bawa minum boleh gitu ya, mau nyantai juga boleh gitu. Sambil tiduran juga boleh nggak apa-apa, tapi ya on cam tetap gitu ya. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya, apakah tadi sudah tersampaikan dengan cukup atau masih ada yang kurang? Dari awal mungkin saya rekap sedikit ya bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah penting ya yang menjadi syarat untuk tugas akhir, minimal harus dapat C gitu ya. Kalau nggak dapat C harus SP atau mengulang.
Kalau mengulang konsekuensinya adalah lulusnya kira-kira 4,5 tahun ya. Terus yang harus dilakukan adalah konsen, banyak baca ya, pasti banyak baca dan bacanya pasti bahasa Inggris gitu ya, banyak baca, pahami apa itu penelitian ilmiah, cari tahu apa yang kalian sukai dan kalian ingin kuasai dari suatu mata kuliah gitu ya. Nggak usah pilih banyak-banyak, satu aja gitu ya, satu aja dari mata kuliah yang banyak ini gitu ya. Dari kalian semester semester yang apa semester DSE lah ya, semester 5 sampai semester 7 ya nanti kira-kira sukanya apa dan ingin memperdalam apa, lalu itu kita jadikan dasar untuk meneliti di bidang itu gitu ya. Ya lalu jangan ikut-ikutan ya, pastikan memang kalian menguasai dari tema atau mata kuliah yang memang kalian pilih gitu ya nantinya, jangan ikut-ikutan gitu ya. Ya mulailah dalam 1 tahun terakhir ini ya kita kuliah mulailah untuk merancang masa depan gitu ya, seperti apa yang kalian inginkan nantinya. Nah, itulah mungkin ya rekapan singkat ya. Nggak ada pertanyaan, aman? Nggak ada Aman, Pak. pertanyaan. Mantap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya rekam, nanti akan saya share ya rekamannya di grup ya. Jangan lupa untuk absen online karena itu untuk rekapan administrasi ya seperti biasa. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Baik, Pak. saya end room ya. End Zoom maksudnya.